Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah memperkenankan kita untuk mendengarkan daripada surah Al-Quran, yaitu berupa Alam Nasyrah atau Suratul Syarah. Ini kandungan isi ayat ini perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar terus berjuang dengan ikhlas dan tawakal. Ini menunjukkan perintah itu bukan kepada Nabi Muhammad SAW aja, tapi akan tetapi juga diperuntukkan kita sebagai umatnya. Ikhlas dan tawakal. Ini penting, modal utama. Kadang kita ada berbuat baik kepada orang, tapi dia tidak membalaskan hal tersebut. Allah pengen ngangkat yang namanya keikhlasan kita. Ya, jadi hadirin, jadi Allah pengen ngangkatkan ikhlas kita. Orang yang kita bantu tidak memberikan terima kasih. Nah, jadi tujuan daripada Allah menurunkan ayat ini semoga untuk jalan hidup kita nih ikhlas dan tawakal. Baiklah, saya akan buka dalam tafsir Al-Quran Al-Azim lil Imamain Jalalain Al-Alama Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Muhalli wa Syekh Mutabarra Jalaluddin bin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Sayuti. Nafa'anallahu bi'ulumi mihima amin. Ini ada dua penafsir, yaitu pertama gurunya dan muridnya. Lanjut, kita baca tafsir daripada tafsir Jalalain ini. Alam Nasyrah istifhamum takrinan ay syarahna lak ya Muhammad sadruka bin nubuwati wa ghairiha wa wada'na hatatna anka wizrak alladhi anqadha dhahrak asqala dhahraka wa hadha ka qawlihi ta'ala liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dzambika wa min dzambik wa rafa'na laka dzikrak bi anna tadhakkara ma'a dzikri fil adzan wal iqamah wa tasyahhud wal khutbah wa ghairiha fa inna ma'al usri yusra shiddatu yusran sahulan inna ma'al usri yusra wan nabiy sallallahu alaihi wasallam qasi minan kuffari shiddatun thumma hasala lahu an yasir bin nasri alaihim fa idza farata minas shalah fansab ittiba' bi du'a wa ila rabbika farghab tadarru'. Baiklah, saya akan terjemahkan dengan bahasa Indonesia. Bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu? Kenapa? Kalau kita merasa sempit itu pasti dalam dada. Nah, ini Nabi Muhammad itu sempit dadanya dalam menjalankan syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini istifham inkari. Allah akan lapangkan dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wada'na anka wizrak, dan kami telah menghilangkan daripadamu beban. Jadi Nabi Muhammad dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperjuangkan agamanya Allah. Alladzi anqadha dhahrak, yang memberatkan apa? Lanjutannya, yang memberatkan punggungmu. Di sini yang dimaksud dengan beban di sini ialah kesusahan yang diderita Nabi Muhammad SAW dalam menyampaikan risalah. Pernah kita dengar kisah ditaruh kotoran onta di depan pintu tuh, ditaruh duri-duri oleh istrinya Abu Lahab. Nah, itu kan kisah perjuangan Nabi, hampir mau dibunuh. Pernah dalam perang ditinju Nabi sampai copot gigi gerhamnya. Perjuangan itu alladzi anqadha dhahrak, yang kami beratkan kepadamu tuh. Nabi menyampaikan risalah itu sangat berat. Wa rafa'na laka dzikrak. Nah, ini kabar gembira. Dan kami tinggikan bagimu sebutan namamu. Ingat dalam tasyahud asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna. Nah, jadi Allah angkat
ada nama Allah, pasti ada nama Nabi Muhammad. Contohnya itu lihat di atas. Pasti ada, setiap masjid ada Allah, ada Nabi Muhammad. Wa rafa'na laka dzikrak. Orang masuk Islam diterima tak syahadatnya kalau tidak nyebut Nabi Muhammad? Diterima apa tidak? Tidak diterima. Itu. Fa inna ma'al usri yusra, karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Jadi dalam kesulitan, problematika kehidupan kita itu pasti ada masalah. Tapi Allah siapkan nih. Kalau kita kuat, di sini Allah taruh nih kebahagiaan. Tapi kita nak nyampe ke sini nih beratnya. Dicaci orang kalau kita mau ibadah, memperjuangkan istiqomah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dicaci sok-soknya sok alim, sok ahli surga. Sok-sok. Jadi kalau adat yang kita doakan, ya Allah ya Tuhanku, berkat dia ngata seperti itu, tariklah dia ke jalanmu. Itu yang paling bagus. Diajarkan oleh para salaf dari Nabi Muhammad SAW. Terus Allah tekankan lagi, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya dalam kesulitan pasti ada kemudahan. Jadi problematika kesusahan dalam hidup kita ini pasti ada endingnya. Bahasa kerennya ini apa Bang Al? Endingnya? Betul. Itu ada endingnya. Pasti ada kebahagiaan. Faida farata fansab, maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, kerjaan dengan kerjakan dengan sesungguh-sungguhnya urusan yang lain. Di sini diterangkan maksudnya sebagai ahli tafsir menafsirkan apabila kamu Muhammad telah selesai berdakwah atau menyampaikan ibadah, maka telah selesai mengerjakan urusan dunia, maka kerjakan urusan akhirat. Jadi jangan sampai kita kerjakan urusan dunia aja, urusan akhirat harus dikerjakan. Tidak ada 50-50, 50-50, tidak ada. Pasti ada lebihnya masing-masing. Ada orang pengennya itu 50% dunia, 50% akhirat. Tidak ada, pasti ada. Ibaratnya itu akhirat timur dan barat mau dibagi-bagi gitu, tidak bisa. Pasti ada kita agak condong ke duniawi, ada condong ke akhirat. Wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Tuhanmu hendaknya kamu berharap. Di sini di tafsir ini fa idza farauta minas shalah. Jadi selesai salat fansab ittiba bidu'a. Jadi kalau sudah salat at-tahiyyatus mubarakatus salawatu selesai, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, langsung lari. Jangan. Kalau nggak ada mak minta duit mak, kita pasti nunggu dah minta ngadakan tangan. Pasti ya dah. Yusuf kalau minta mama duit ngomong, mak minta duit mak. Sudah tuh lari, dikasih dak? Kasih dak? Pasti. Mak minta duit mak, ada duit dak? Pasti kita dak. Begitu juga kita dengan Allah ibadah. Allahu Akbar. Tahiyat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa berdoa, ya Allah ya Tuhanku, mudahkanlah saya menuntut ilmu. Itu. Jadi ya inti sarinya itu kita harus habis sholat kita ingat Allah, berdoa. Wa ila rabbika farghab, tadarru dengan khusyuk, ya. Khusyuk, ya Allah, sehina-hinanya kita. Ya. Jadi intinya ada faedah juga dalam surah ini. Kalau dalam hadisnya dibacakan kalau ulama di dadahnya anak kecil biar terang hatinya, ya. Baca alam nasyrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Baca di sininya, ya. Ada juga hadis Nabi, barang siapa membaca ayat ini maka aku akan datang untuk membantunya, gitu. Jadi jangan lupa ya, baca ya, ke adik-adik kita dibaca di dadanya, dibaca. Itu aja dari pesan daripada Allah Subhanahu wa taala. Inti sarinya kita kerjakan ikhlas sama tawakal. Ya, paham Rifki? Ya, itu aja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.